Oke, oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur malah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kudrah irada Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di orientasi awal atau PBAK untuk mahasiswa PPG batch 2 untuk PAI dan madrasah di LPTK IAIN Lusmawe. Salawat beringat salam juga tidak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dan kepada keluarga sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, yang saya hormati, terima kasih banyak untuk Bapak Rektor IAIN Lusmawe yang telah berhadir, Bapak Warek dan Kepala Biro IAIN Lusmawe, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lusmawe, para wakil dekan dan para dosen yang telah berhadir meluangkan waktu untuk menghadiri acara orientasi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa di orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK IAIN Lusmawe. Semoga ini awal yang baik untuk kita semua, kami sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa nanti bisa berjalan lancar sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Nurul Akmal, saya sekretaris jurusan PPG, sekaligus hari ini MC pada acara. Tanpa memperpanjang lagi, maka yang pertama nanti akan ada, selanjutnya ada pembukaan oleh Bapak Rektor IAIN Lusmawe. Habis itu nanti ada penampilan video IAIN Lusmawe. Selanjutnya doa, baru ada materi mekanisme pembelajaran PPG berbasis daring. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Ketua LPTK IAIN Lusmawe, yaitu Bapak Dr. Jumat Barus SSMS. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Dekan. Suara dari Zoom LPTK IAIN Lusmawe-nya belum dihidupkan, tim Operation Room. Minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita di sore hari yang berbahagia ini bisa berkumpul dalam ruang Zoom dalam rangka pelaksanaan kegiatan orientasi mahasiswa PPG BAT 2 LPTK IAIN Lusmawe. Kemudian marilah sama-sama kita sanjung sajikan selawat beriring salam ke atas junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Dr. Daniel MAG, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Iskandar MSI, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Darmadi MSI, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Al-Husaini M. Daud MA, yang kami hormati para wakil dekan,
Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Nurlela MPD, Wakil Dekan 2 Bapak Dr. Husaini MAG, Wakil Dekan 3 Ibu Dr. Syarifah Rahmah MAG. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Dr. Mukhtasar MSI, MA, kemudian Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Syahrizal PSD, kemudian Pak Kabak, kemudian para dosen PPG LPTK IAIN Losmawe, kemudian Bapak Ibu Kepala PT IAIN Losmawe, kemudian yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Prodi PPG LPTK IAIN Losmawe, para kajur dan sekjur di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawe, kemudian yang kami banggakan Bapak dan Ibu, orang-orang tua kami yang dalam hal ini bertindak selaku mahasiswa dan mahasiswi PPG yang berjumlah 80 orang yang berasal dari berbagai sekolah dan madrasah seluruh Indonesia. Tentunya yang kami dapatkan datanya di sini lebih banyak dari Lampung, kemudian dari Sumatera Selatan, dari Riau, dari Aceh, dan juga ada satu orang dari Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua di LPTK IAIN Losmawe. Bapak dan Ibu, kami merasa senang dan bahagia karena pada hari ini kita bisa bertatap muka di ruang virtual ini dalam rangka tadi sebagaimana yang kami sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan orientasi terhadap mahasiswa, mahasiswi PPG IAIN Losmawe yang insya Allah besok perkuliahan akan segera kita mulai hingga nanti di akhir Desember. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu para mahasiswa PPG LPTK IAIN Losmawe mendapatkan kenyamanan dalam melakukan tugas program ini dan mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang menyenangkan untuk melaksanakan perkuliahan ini sehingga tujuan kita bersama bisa kita capai dengan baik. Oleh karena itu, kami dalam pelaksanaan nanti PPG ini mungkin di sana sini terdapat kesalahan atau kehilapan atau ketidaksesuaian dengan harapan Bapak Ibu semua. Maka oleh karena itu kami terlebih dahulu mohon maaf karena kami akan bekerja semaksimal mungkin walaupun nanti di sana sini terdapat kekurangan. Kemudian di siang hari yang berbahagia ini kami mohon nanti arahan dan bimbingan dari Bapak Rektor kepada kita semua, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi PPG yang pada tahun ini kita mendapatkan ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk melakukan pendidikan program profesi guru untuk PAI sebanyak 40 orang dan madrasah sebanyak 40 orang. Oleh karena itu kami berharap Bapak dan Ibu semua bisa sukses dan lancar dalam melaksanakan perkuliahan ini dan mudah-mudahan kita bisa lulus, Bapak dan Ibu bisa lulus 100% dan harapan kita nanti tidak ada hambatan-hambatan di dalam proses perkuliahan. Itu saja kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali kepada Bapak dan Ibu dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Losmawe. Selanjutnya pembukaan oleh Bapak Rektor IAIN Losmawe. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, seiring rasa syukur kehadiratnya atas rahmat dan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita pada siang yang berbahagia ini, kalau di Jawa sana hampir asar ya, hampir sore, pada melalui Zoom ya, melalui dunia virtual atau dunia maya pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa dialirkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari kehidupan jahiliyah kepada kehidupan Islamiyah dan ilmiah. Yang kami hormati para wakil rektor 1, 2, dan 3, masing-masing Dr. Iskandar MSI, Dr. Darmadi MSI, ini yang dua sebelah kanan saya dan sebelah kiri Zoom. Ya. Kemudian Bapak Dr. Al-Husaini M. Daud MA, ya, sebelah kiri saya. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, ya, Pak Dr. Mukhtasar MA. Ada pimpinan yang punya hajat ini LPTK, yaitu Bapak Dr. Jumat Barus. Ya, saya pikir acaranya hari Jumat, hari Rabu. Ya. Ya. Kemudian para wakil dekan hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Dr. Nurlela, ya. Kemudian ada Dr. Husaini MAG, ada Dr. Syarifah Rahmah, ya. Kemudian juga ada Kepala UPT Perpustakaan Dr. Nurjannah, ya, MAP. Kemudian ada Kabak Fakultas Tarbiyah Bapak Lukman, ini SE apa SA? Eskom ya. Kemudian ada Direktur Pasca Sarjana, ini yang paling senior di antara kita semua rambutnya ya. Memang tidak tampak karena pakai toga, Bapak Dr. Syahrizal MAG. Kemudian PLT Kabak Umum dan Layanan Akademik Bapak Dr. Andes Abu Bakar Siddiq. Kemudian analis media perencanaan ada Bapak Subroto SHI MSM dan Bapak Kepala SPI, yaitu Bapak Pak Arbi kalau kami panggil ya, MSM. Kemudian dosen-dosen yang telah berhadir ada Ibu Dr. Hajah Aisyah Muawiyah, kemudian ada Pak Dr. Saiful Bahri, kemudian kameramen kita ya, yang berurusan S2 tamat magister, yaitu Pak Aulia MPD. Baik, sebelum kami buka acara orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, ucapan selamat datang ya, kepada seluruh mahasiswa program profesi guru angkatan kedua tahun 2023, baik guru madrasah maupun guru pendidikan agama Islam di sekolah. Ya, yang saya dengar tadi berasal dari berbagai daerah, bahkan ada dari Pulau Jawa, Pak Ketua ya, di Jawa Barat. Dan yang kedua, kami ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu semua, ini banyak Bapak, apa Ibu-Ibu mas? Banyak Ibu-Ibu ya? Ya? Banyak Bapak? Ya? Oke, Bapak, Ibu ya? Ya, ini ada yang guru madrasah 40 orang, kemudian guru pendidikan agama Islam di sekolah ada 40 orang. Saya juga dapat informasi ya, yang paling senior mahasiswanya berumur 54 tahun ya. Ya, ini luar biasa. Lihat bahwa tujuan daripada PPG ini sebagai amanah undang-undang ya tahun 2007 adalah
untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ya, khususnya pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan agama, di madrasah dan di sekolah, salah satu faktor penting yang harus ditingkatkan kualitasnya adalah kualitas tenaga pendidik, yaitu Bapak Ibu guru yang pada hari ini telah berhadir sebagai mahasiswa baru PPG tahun 2023. Oleh karena itu, nantinya dalam proses pembelajaran, ini termasuk mahasiswa khusus ini, kita nggak pernah ngalamin begini ya. Ini Bapak Ibu ini mahasiswa sangat istimewa ya. Waktu belajarnya sangat singkat, proses belajarnya sangat cepat, kemudian usianya rata-rata masih remaja semua. Nah, dosen-dosennya yang sudah tua-tua ya. Nah, ini sangat istimewa. Tapi paling tidak dengan terdaftarnya Bapak Ibu semua sebagai mahasiswa PPG, baik madrasah maupun guru PAI, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu betapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, dan dari daerah manapun berasalnya, pasti Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang punya spirit belajar dan semangat mendidik yang cukup baik, yang sangat baik. Sehingga masih ada kesediaan untuk melaksanakan pendidikan. Padahal kalau dilihat usia ini sudah kalau istilah mobil ini masa-masa perawatannya. Tapi Bapak Ibu masih punya spirit untuk melanjutkan studi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita, khususnya pendidikan madrasah dan pendidikan agama Islam. Ini kami semua atas nama pimpinan salut ya kepada Bapak Ibu semua. Berikutnya, karena tujuan PPG ini adalah untuk peningkatan kualitas guru, maka Bapak Ibu semua diharapkan mengikuti segenap materi perkuliahan oleh para dosen dengan cermat, tekun, disiplin, dan bersemangat. Kata bersemangat ini sangat penting, karena semangatlah yang membuat kita bisa disiplin, semangatlah yang membuat kita bisa tekun, dan semangatlah yang membuat kita bisa berprestasi. Selama Bapak Ibu masih punya semangat, insya Allah Bapak Ibu semua akan bisa melewati masa pendidikan PPG ini dengan lancar, cepat, dan berkualitas. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti Bapak Ibu sekalian, karena proses pembelajarannya berlangsung dalam dunia virtual, bukan dalam dunia faktual, ya, melalui dunia maya, maka diharapkan sekali Bapak Ibu semua memiliki kapasitas teknis, ya, kapasitas teknis. Saya kira Bapak Ibu semua, walaupun bukan familiar dengan IT karena kita bukan generasi Z, tapi paling tidak cukup untuk memperlancar proses pembelajaran, baik pada saat melaksanakan kuliah, melaksanakan tugas, mengerjakan soal, ujian, dan seterusnya, bisa dilakukan dengan lancar tanpa ada gangguan teknis yang dapat mengganggu proses pendidikan Bapak Ibu sekalian. Itu harapan kita yang berikutnya. Yang terakhir, bila ada kendala atau kesulitan atau apapun yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian selama melaksanakan pendidikan PPG ini, silakan dikomunikasikan dengan para pengelola, terutama yang nampak di layar kaca, itu ada Ibu Nurul Akmal, ya. Beliau 24 jam waktu, 26 jam HP-nya hidup, ya. Bisa dihubungi. Ada Ibu Dr. Rahmi Zul Maulida, ya, ini coba dinampakkan yang ya pengelola biar di ya. Ini ada Bu Rahmi Zul Maulida, ini pimpinan Prodi, ya, ketua Prodi PPG, ya, yang berkacamata, ya, itu juga HP-nya hidup 26 jam malah kalau ini, ya. Ya, dan silakan berkomunikasi, dan kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan kepada pimpinan LPTK-nya juga yang di samping saya juga bisa langsung. Karena bila setiap kendala yang dihadapi segera dikomunikasikan, maka kita bisa menyelesaikan dengan segera.
sehingga tidak mengganggu proses pendidikan dan pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti. Ini wajah mahasiswa kok seperti 17 tahun semua ini. Ini masih muda-muda semua nih. Ini yang Pak Zakiuddin ya, ini kelihatannya masih 15 tahun ini. Ya, ini siapa bilang mahasiswa PPG itu tua-tua itu? Muda-muda semua itu. Ibu Zahara Yanti itu masih 14 tahun itu wajahnya itu. Iya, ini kelasnya kelas Sultanah Narasiyah ya. Ya. Ini saya lihat kalau dari ekspresi wajah Bapak Ibu ini ekspresi orang-orang sukses ini. Ya, ekspresi yang masa depannya saya bayangkan ini lebih cemerlang daripada hari ini. Ya, enggak ada ini yang umur 30 tahun ke atas seorang pun enggak ada ini. Ini semua 30 tahun ke bawah ini masih jadi adik saya ini jauh ya. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya sejenis breaking ice ya yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu. Tetap semangat karena hidup dimulai dari semangat dan semangat itulah nyawa dari kehidupan termasuk nyawa dari proses pembelajaran dan pendidikan. Tidak ada kehidupan dan tidak ada pembelajaran tanpa semangat. Tetap bersemangat, kami pun ikut bersemangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar dalam pendidikannya di PPG, sukses dalam karirnya, cemerlang hidupnya, dan masuk surga suatu saat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan para pimpinan YN Lux Mawai, khususnya pengelola PPG. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023 LPTK Institut Agama Islam Negeri Lux Mawai dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengikuti PPG. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Rektor yang telah membuka acara PPG kita hari ini. Semoga berjalan sesuai yang kita harapkan sampai akhir nanti PPG dan kita bertemu lagi nanti di acara seperti ini, tapi udah judulnya Wisuda PPG. Amin, insya Allah. Acara selanjutnya yaitu penampilan video IAIN Lux Mawai. Kepada panitia, kami silakan. Bapak Ibu, kita lagi menunggu panitia mempersiapkan videonya. Bu Rahmi, apa ada kendala? Di loading sepertinya sebentar ya, sebentar.
Mohon maaf. Sumawe Samudra Pasai, nukilan sejarah Kerajaan Islam Malikus Saleh bermula sebagai pusat peradaban Islam Nusantara. Telah berdiri megah IAIN Lok Sumawe sebagai kampus kebanggaan masyarakat Aceh dan Indonesia. Berusaha mendulang asa, mengulang sejarah gemilang peradaban Islam di Asia Tenggara. Selamat datang di Kampus Peradaban IAIN Lok Sumawe menuju UIN Sultanah Nahrasia. Transformasi IAIN Lok Sumawe menjadi UIN Sultanah Nahrasia merupakan cita-cita sivitas akademika dan seluruh elemen masyarakat Aceh Utara dan Lok Sumawe secara khusus dan Aceh pada umumnya untuk mengembalikan kejayaan pendidikan Islam di bumi Samudra Pasai menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara. Berbagai terobosan baru dalam pengembangan IAIN Lok Sumawe menuju kampus peradaban yang berdaya saing secara internasional World Class Islamic University level ASEAN telah dilakukan. Perguruan tinggi Islam ini berdiri megah di lahan seluas 33 hektar dan telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai kampus peradaban. Terdapat 4 fakultas, di antaranya Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta program Pasca Sarjana. Dengan 4 fakultas yang terakreditasi PAN PT dengan peringkat B dan akan terus melakukan pengembangan hingga menuju kampus peradaban dengan nilai akreditasi A. UIN Sultanah Nahrasia menggagas epistemologi keilmuan Qurani. Dengan branding kampus peradaban, berupaya membentuk sumber daya manusia yang islami dalam integrasi ilmu keislaman dan sains modern. Mewujudkan lulusan SDM yang memiliki kesinambungan antara pemikiran dan teori. Kampus ini terus membangun kerjasama dalam negeri dan luar negeri sebagai bentuk penjelajahan akademik secara global agar mampu bersaing di tingkat internasional. Melalui program pendidikan dan potensi yang dimiliki oleh IAIN Lok Sumawe, diharapkan akan melahirkan sarjana muslim yang memiliki kecerdasan intelektual, kematangan emosional, kesalihan spiritual, dan kepribadian yang kuat, mandiri, dan profesional.
Ya, alhamdulillah sudah selesai. Tadi kita menyaksikan video itulah keadaan dan kondisi yang Sumawe, gedung-gedung, fakultas dan lain-lain. Semoga walaupun secara virtual Bapak Ibu berasa kita lagi keliling IAIN barusan ya. Baik, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Wakil Rektor 3. Kepada Bapak Wakil Rektor 3, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayah kama nawwarta as-samawati wal arda abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 3. Kita akan melanjutkan acara yang tidak kalah pentingnya, yaitu mekanisme pembelajaran PPG berbasis daring. Ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua Prodi PPG IAIN Sumawe. Kepada Ibu Ketua Prodi, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Sekretaris Prodi, Ibu Nurul Akmal. Kami mohon izin kepada para pimpinan untuk menyampaikan materi ini, dan mungkin kepada para pimpinan yang ada kegiatan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom dengan tidak mengurangi rasa hormat. Baik, selamat datang Bapak Ibu di IAIN Sumawe, Kampus Peradaban, Kampus Sultanah Nahrasyah. Makanya kelas kita kenapa ada namanya Sultanah dan kelas Nahrasyah. Jadi kemarin ada yang nanya-nanya, Bu, ini kami di kampus Sultanah atau di kampus Nahrasyah? Tapi kita bukan di kampus Sultanah, tapi kampus Sultanah Nahrasyah calonnya insya Allah. Baik, hari ini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama adalah materi terkait dengan kebijakan PPG dalam jabatan tahun 2023 dari kurikulum PPG yang terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, materi kedua adalah terkait dengan mekanisme kerja pendidikan profesi guru tahun 2023. Dan yang terakhir adalah penggunaan learning management system bagi mahasiswa dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK IAIN Sumawe. Baik, saya izin share screen untuk yang pertama. Baik, Bapak Ibu, hari ini adalah masa orientasi kita karena besok adalah hari pertama perkuliahan kita dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada lingkup Kementerian Agama.
Jadi Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih untuk tahun ini dari ribuan orang yang masuk ke beberapa LPTK untuk mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 batch 2 ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, maka insya Allah 3-4 bulan ke depan, Bapak Ibu semua lengkap di yudisium oleh YIN Lok-Sumawe semua ya. Insya Allah amin ya robbal alamin. Baik, hari ini yang pertama kita membahas tentang kebijakan BPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini adalah profil PPG dalam jabatan, yaitu guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi yang dengan komunikasi terkini dan masa depan. Selanjutnya, untuk kategori kebijakan PPG dalam jabatan tahun 2023, YIN Lok-Sumawe mendapat kategori dalam jabatannya adalah kategori 2, yaitu guru TMT yang dimulai dari 1 Januari 2016 hingga Desember 2022. Jadi Bapak Ibu di sini dalam kategori K2 semuanya sehingga masuk dalam kebijakan dalam jabatan 2023. Nah, ada 3 kurikulum kita yang akan kita lakukan dalam 3-4 bulan ini. Yang pertama adalah pendalaman materi selama sebanyak 5 SKS. Kemudian pendalaman materi ini dilaksanakan dalam 1 bulan oleh dosen-dosen yang sudah profesional di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Lok-Sumawe, insya Allah. Kemudian, pada siklus kedua, di bulan kedua kita melaksanakan seminar atau lokakarya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dengan desain pembelajaran inovatif. Dari sini, kita masuk ke bulan ketiga, yaitu praktek lapangan atau yang sering kita kenal dengan PPL. Terkait ini semua berjumlah 12 SKS adalah saling keterhubungan antara praktek pengalaman lapangan, berdasarkan pengembangan perangkat pembelajaran, dan pendalaman materi yang akan kita mulai esok hari. Selanjutnya, apa sebenarnya yang baru dalam pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2023 ini? Modul kita sudah terintegrasi dan terdapat muatan dari moderasi beragama. Nah, itu dia. Sedangkan sebelumnya belum termuat moderasi beragama. Sedangkan tugas PJBL, PBL memang itu siklus dari PPG dalam jabatan. Kemudian modul pendalaman materi pedagoginya juga termuat moderasi beragama, serta tambahan yang terbaru adalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi tidak perlu disangsikan lagi, para dosen kita juga sudah belajar dan bersertifikat terkait implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya modul lokakarya dan perangkat pembelajaran, ini juga terkait IKM, implementasi kurikulum merdeka. Pelaksanaan lokakarya dan perangkat pembelajaran ini akan dijelaskan nanti saat tahap kedua. Di sini, nanti di pengembangan perangkat pembelajaran akan kita masukkan lagi sebagai tambahan untuk mempersiapkan siklus kedua. Jadi ini nanti lebih saya jelaskan. Ini skema yang udah Bapak Ibu lewati. Oke. Skema PPG dalam jabatan 2023. Jadi, ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu lewati dalam setiap proses pembelajaran dan modul yang akan dipelajari oleh para dosen dan mahasiswa. Yang pertama, kita akan diberikan sebuah masalah untuk mengidentifikasi masalah. Masalah ini akan terus menjadi bahan kita dari 1 modul ke 10 modul. Di mana ada pelaksanaan eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah,
dan sampai refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Jadi ada 9 langkah ini yang akan terus berulang Bapak Ibu dalam setiap modul. Jadi tidak akan terpisah satu dengan lainnya. Nah, apa sih sebenarnya kegiatan skema kita dalam hariannya ya Bapak Ibu? Hari pertama, besok ini ya, Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan pre-test. Hari pertama itu pelaksanaan pre-test. Kemudian dari pretest, kita melakukan resume. Nah, apa yang diresumekan? Dari analisis bahan ajar. Nah, ada pedalaman materi diresumekan, ada dari pedalaman materi juga sebagai analisis bahan ajar. Ada berapa analisis bahan ajarnya? Ada 4 kegiatan, namun di hari pertama ada KB1, ada KB2. Jadi kegiatan belajar 1 sama kegiatan belajar 2 akan Bapak Ibu pelajari, kemudian dianalisis KB1, KB2 tersebut. Setelah analisis melalui proses PJBL dan PBL, maka akan dilaksanakan tes formatif. Jadi setiap hari yang dilakukan adalah resume, analisis bahan ajar, tes formatif. Ada 3, resume, analisis bahan ajar, tes formatif. Itu hari pertama dan hari kedua. Sedangkan hari ketiganya adalah resume, analisis bahan ajar, tugas analisis PJBL dan PBL, tes formatif tambah TAM. Tes akhirnya. Nah, nilai minimum dari TAM ini adalah 70 Bapak Ibu. Jadi kalau kurang dari 70 Bapak Ibu harus remedial untuk mendapatkan nilai akhirnya. Ya, tes nilai akhir di sini. Jadi siklusnya berulang terus. Nah, ini belum dapat bayangan sama Bapak Ibu, nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi. Baik. Ada 10 modul dalam setiap kelas. Apa saja dalam bidang studinya? Ada 6 modul profesional. Ini 6 modulnya misalnya ada Pai Nahrasia sama Pai Sultanah. Itu masing-masing 6 modul. Dengan setiap modul ada 4 kegiatan belajar. Kemudian ada 4 modul pedagogik. Setiap modul terdiri dari 4 kegiatan belajar. Sama juga dengan kelas Akidah Akhlak, Madrasah Akidah Akhlak, sama Madrasah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Mereka memiliki 6 modul profesional dan 4 modul pedagogi. Setiap modul ada 4 KB. Maka karena ada 10 modul berarti ada 4 KB. Nah, setiap modul itu diselesaikan dalam 3 hari. Jadi kalau bisa Bapak Ibu itu tidak terdistrak dengan kegiatan kegiatan sekolah. Karena 30 hari ini sangat menyiksa pikiran Bapak Ibu, kemudian sangat mengganggu pekerjaan baik rumah tangga maupun psikologis Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa fokus untuk 30 hari ini dulu yang pertama, karena waktu Bapak Ibu hanya 3 sampai 4 bulan. Nah, skema apa yang kita ambil? Yayan Lusmawi memilih skema harian 2. Ini dia. Hari pertama, Bapak Ibu itu mulai besok, hari pertama. Jadi ingat, modul kita ada 3. Satu modul ada 3 hari. Jadi dalam 3 hari itu harus menyelesaikan 3 modul. Hari pertamanya per modul itu mengunduh materi, kemudian melaksanakan pretest, baru penyamaan persepsi kontrak belajar. Ini semua jumpa sama dosen masing-masing. Ini via telekonferensi. Kemudian apa yang dipelajari hari pertama itu mempelajari KB1, buat resume. Pelajari KB2, buat resume. Kemudian analisa bahan ajar terhadap KB1, kemudian analisa bahan ajar terhadap KB2. Nah, kalau sudah siap semua ini, maka dosen akan mempersiapkan Bapak Ibu untuk pelaksanaan tes formatif KB1 dan KB2. Bapak Ibu, materi ini akan terbuka di hari pertama modul, mulai dari jam 00
sampai 23.00. Jadi memang kurang lebih 23 jam. Boleh dibuka jam 7 pagi, boleh. Tetapi kadang Bapak Ibu udah bangun tahajud, udah bangun malam. Tapi jam 3 malam, silahkan bisa mengunduh materi. Setiap mungkin mau baca-baca langsung pretest. Pretest silahkan. Nah, tapi pada penyamaan persepsi kontrak belajar, kita menunggu instruksi dari dosen yang akan disampaikan wali kelas. Kan udah ada grup masing-masing. Ada grup Sultanah, ada grup Nahrasiyah, kemudian ada grup Akidah Akhlak dan SKI. Nah, bagaimana tentang mempelajari KB1 dan membuat resume ini? Ini belajar sendiri, mandiri. Jadi kalau bisa, jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Karena ketika modul 1 mempelajari KB1 itu beda dengan mempelajari modul 2 KB1, tidak sama. Jadi KB-nya berbeda-beda. Dah, kemudian selesai mempelajari KB1 dan membuat resumenya, maka Bapak Ibu silahkan mempelajari KB2 dan membuat resumenya. Setelah selesai membuat resume, usahakan analisis bahan ajar KB1 dan analisis bahan ajar KB2. Tes formatif ini menunggu instruksi dari dosen. Jadi dosen akan membuka sampai jam 6 sore. Karena setelah jam 6, para dosen sudah masuk untuk penilaian. Penilaian hari pertama itu sampai jam 11 masuknya di sistem. Jadi per hari nggak boleh kita, nanti aja ditunda aja dulu. Nggak boleh. Kenapa? Karena kasihan Bapak Ibu semua. Kalau sudah begitu nanti nggak selesai, akhirnya numpuk dan tidak masuk kepada hari kedua. Jadi kalau ini di hari pertama penilaiannya adalah KB1 dan KB2, tidak boleh lagi diganggu ke hari kedua. Oke ya, masuk ke hari kedua, materinya sudah beda. Siklusnya sama. Siklusnya mempelajari KB3. Mempelajari KB3 membuat resume. Mempelajari KB4 membuat resume. Analisis. Apa yang beda hari pertama sama hari kedua? Hari pertama itu ada unduh materi dan pretest. Sedangkan hari kedua tidak ada unduh materi dan pretest. Jadi, hanya saja materinya yang berbeda. Kalau hari pertama KB1 dan KB2, hari kedua KB3 dan KB4. Maka yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, usahakan tidak menunda-nunda pekerjaan. Pelajari dulu KB3. Buat resume KB3. Kemudian pelajari KB4. Dan buat resume KB4. Baru analisis bahan ajar KB3, analisis bahan ajar KB4. Setelah itu tunggu instruksi wali kelas dan dosen dalam grup untuk pelaksanaan tes formatif KB3 dan KB4. Selesai di hari kedua untuk modul 1. Ingat, tes formatif Bapak Ibu ini hanya berlaku sampai jam 6 sore hari kedua untuk KB3, KB4. Karena dosen akan menilai dari jam 6 sampai jam 11 malam. Itu untuk menginput nilai. Ya kan? Kemudian masuk ke hari ketiga. Nah, di hari ketiga ini agak berat. Apa hari ketiganya? Yaitu analisis tugas PBL atau PJBL. Problem Based Learning sama Project Based Learning. Terkait apa PBL dan PJBL-nya? Terkait modul tersebut dengan KB1, KB2, KB3, KB4. Nah, itu analisis tugas. Usahakan analisis tugas ini sebelum jumpa dengan dosen. Karena di sini ada lagi telekonferensi sama dosen per hari. Minimal 1 jam akan ada pelaksanaan Zoom bersama dosen. Minimal 1 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu siap. Nah, kemudian belajar mandiri. Nah, yang ini yang tadi saya bilang, mengerjakan tes akhir modul TAM. TAM ini batas pengerjaannya
sampai jam 6 sore juga. Jika Bapak Ibu kurang nilai kurang dari sama dengan 70, maka Bapak Ibu belum lulus modul 1. Harus remedial. Ya, jadi harus remedial. Nilai Bapak Ibu harus di atas 70, harus lebih dari 70. Itu batas minimal untuk per modul. Jadi ingat, 1 modul 3 hari. Ini hari pertama, ini siklus hari kedua, dan ini siklus hari ketiga. Setiap modul ada 4 KB. Hari pertama mempelajari KB 1 dan KB 2. Hari kedua mempelajari KB 3 dan KB 4. Oke. Kita lanjut materi yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana sebenarnya sebentar. Nah, bagaimana mekanismenya? Ini mekanisme kerja pendidikan profesi guru tahun 2023. Ini dia aktivitas pada LMS. Ini adalah 1 bulan pertama yang akan kita laksanakan ya Bapak Ibu. Pendalaman materi, ada pretest yang tadi saya sampaikan. Resume, di-upload dan dinilai oleh dosen. Uploadnya mahasiswa. Analisa bahan ajar tambahan, menganalisa konsep, mengkritik konsep, kontekstualisasi, tes formatif. Ini membuat soalnya dosen, mahasiswa mengerjakan. Kemudian membuat PBL, PJBL, kemudian remedial jika nilai akhir tidak mencapai passing grade. Ingat, passing grade kita 70. Kemudian pada siklus kedua itu, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK. Ini segala resume diupload dan dinilai. Kemudian diskusi, membuat instruksi berpendapat dan menilai diskusi, membuat PBL, PJBL atau bentuk lainnya, membuat jadwal dan menilai peer teaching, ini dosen, menilai ujian komprehensif, ini dosen, dan pelaksanaan proposal, pembuatan proposal ketika ini mahasiswa. Baru bulan ketiganya kita pelaksanaan PPL praktek pengalaman lapangan. Nah ini pola PBG, Bapak Ibu udah paham. Nah ini tadi. Jadi misalnya ini kan 10 modul. 10 modul kita ada 30 hari ya Bapak Ibu. 1 modul 3 hari. Jadi besok Kamis Jumat Sabtu semua modul 1. Baik kelas Nahrasiyah, kelas Sultanah, kelas SKI dan kelas Akidah Akhlak. Ini hanya waktu yang fleksibel. Dikatakan misalnya Bapak Ibu mau mendownload modul tadi di jam 6 subuh juga nggak apa-apa. Mohon maaf jam 6 subuh, kalau di Aceh jam 6 subuh ya Bapak Ibu, jam 6 kurang gitu. Kalau di sana jam 4:30 atau jam 5. Atau udah bangun, kayak saya bilang tadi, udah bangun tidur jam 3 malam atau jam 4 malam, mau download tuh, silahkan. Langsung pretest silahkan, baca kontrak, membaca menelaah modul, dan meresume KB1 dan KB2. Dah. Kemudian, nah batas akhir pengunggahan resume di LMS adalah pukul 12 sampai 13. Perlu diingat, batas waktunya adalah pukul 12 sampai 13. Jadi jam 1 siang itu udah batas akhir pengunggahan resume di Learning Management System. Kemudian silahkan menganalisis secara kritis video, PPT, atau artikel KB1 dan KB2. Nanti di LMS-nya ada disediakan sebuah video atau PPT atau artikel. Nah, itu Bapak Ibu disuruh analisis. Jadi full memang Bu, kita Bapak Ibu memang menguras emosi, menguras tenaga, psikologi, dan apapun. Tapi insya Allah Bapak Ibu bisa sehat, Allah mudahkan semuanya ya. Amin, Allahumma amin. Kemudian belajar mandiri dengan membaca KB3 dan belajar mandiri sampai Bapak Ibu mengerjakan tes formatif ini sampai jam 18. Nah, ini Bu kami mau mendownload KB3, KB4 gitu misalnya. Boleh, udah bisa. Tapi untuk persiapan besok. Untuk persiapan besok, kemudian
kegiatan siklus 2 sama dengan siklus 1 dan belajar mandiri. Baik, kita langsung masuk ke LMS-nya. Bapak Ibu semua sudah ada akun LMS-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita melihat bagaimana sih sebenarnya LMS space dalam mahasiswa ya. Oke. Mohon maaf, jadi materi kita ini adalah materi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim karena kita belajar dari mereka. Jadi saya meng-ATM-kan ya, amati, tiru dan modifikasi dari punya UIN Malang. Kita belajar YAIN Losmawi benchmarking ke UIN Malang. Baik. Bagaimana sih sebenarnya apa aja sih jumlah kelas yang ada di sini? Jadi jumlah kelasnya ada PAI Umum Sultanah ke 20 mahasiswa, PAI Umum Nahrasiyah ada 20 mahasiswa, kemudian ada Madrasah Akidah Akhlak ini 20 mahasiswa juga, dan yang terakhir adalah Madrasah Sejarah Kebudayaan Islam itu mohon maaf ini 20 mahasiswa, lupa saya edit, bukan 3 ya. Baik. Nah ini, Bapak Ibu silahkan nanti masuk ke https Kemenak. Ini adalah sistem pembelajaran agama cara elektronik. Jadi space ini kepanjangannya adalah sistem pembelajaran agama cara elektronik. Bisa dicari di Google, Space Kemenak. Nah, gitu aja buat nanti keluar. Maka Bapak Ibu bisa memilih pendidikan agama Islam atau madrasah. Jangan salah pilih ya Ibu-ibu ya, Bapak-bapak ya, jangan pilih pendidikan agama Kristen, Buddha ya. Jadi kita milih yang ini, pendidikan agama Islam atau madrasah. Selanjutnya, silahkan login terlebih dahulu dengan memasukkan akun dan password. Nah ini kan Bapak Ibu udah ada akunnya, itu sama dengan Simpatika. Nah ini dia. Login LMS-nya apa? Kalau PAI, user akun siaga. Passwordnya akun siaga juga sama. Sedangkan untuk madrasah, usernya NPK, passwordnya pg.id. Itu udah ada. Jadi Bapak Ibu udah bisa login, nanti bisa ditanyakan sama wali kelas juga. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita memulai modul bidang PPG ini? Nanti kalau yang PAI, silahkan memilih, nanti kan ini menunya pakai ini Bapak Ibu. PAI modul pendalaman materi, kemudian PAI lokakarya PPL, kemudian modul pendalaman materi madrasah. Jadi Bapak Ibu, sesuai aja kalau yang PAI Sultanah Nahrasiyah ini, pilihnya yang ini. Yang modul pendalaman materi, PAI modul pendalaman materi. Sedangkan yang madrasah, pilihnya madrasah modul pendalaman materi. Jangan salah ya Pak, Ibu, jangan salah masuk kamar orang atau masuk rumah orang. Jadi Bapak Ibu kalau merasa PAI Sultanah atau PAI Nahrasiyah masuknya ke PAI modul pendalaman, sedangkan yang madrasah akidah akhlak dengan SKI masuknya ke modul pendalaman materi. Baik, kita lanjut. Nih tampilan verifikasi akun Bapak Ibu. Nah, nantinya begini. Ini tampilan menu utama, ada dashboard, ada modul, ada chat, ada video conference, dan kembali. Di mana sih ini ya? Makanya saya bilang tadi kita belajar sama UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi ngambil datanya data UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengklik di modul untuk melihat bahannya. Ya, ini dashboardnya dulu, mohon maaf. Ini dashboardnya.
Dashboardnya itu melihat berapa modul sebenarnya nanti. Karena kita per kelasnya 10 modul, maka nanti tertulis di ini 10 modul. Kalau Bapak Ibu udah siap, misalnya dalam satu modul itu, ini direkap dia di sini. Nah, terus misalnya Bapak Ibu udah meresume KB1 sama KB2 tuh. Ditulis ini udah 2. Resume KB1, KB2. Bapak Ibu udah selesai, berarti 2 tugas selesai. Kalau selama satu modul berarti ada 4 KB kan? Nah, maka tertulis di sini 4 tugas. Ada diskusi nggak? Ada tes formatifnya nggak? Nah, tes formatif ini berapa soal dia? Nah, perhatikan jam online. Ini ada jam online Bapak Ibu, tapi Ibu nggak diwajibkan berapa jam online. Tapi nanti di sini ketahuan Ibu berapa jam buka aplikasi LMS ini. Ibu berapa lama, Bapak Ibu berapa lama sebenarnya mengerjakan, mengupload. Itu ketahuan di sini berapa menitnya. Ini kegiatannya, rekapitulasi kegiatan penilaian. Ketahuan terus di KB1 berapa nilai Bapak Ibu dikasih dosen. Di KB2 berapa, KB3 berapa, KB4 berapa, average-nya atau rata-ratanya berapa. Nah, ini resumenya. Kemudian, di diskusinya, kayak itu juga. KB1-nya berapa dikasih dosen, KB2, KB3, KB4, average-nya berapa. Kemudian tes formatif. Nah, ini tes formatif yang dikasih dosen setiap hari. Ini TAM tadi, yang di hari ketiga. Tes formatif ini di hari pertama, kedua. TAM tadi di hari ketiga. Terus ada tugas tambahan apa enggak? Maka ketahuanlah berapa nilai Bapak Ibu. Nah, jadi jangan main. Sayang Bapak Ibu, susah kita masuk ke kuota ini. Tahu-tahu kita nggak serius. Jadi ada 10 modul, 30 hari fokus Bapak Ibu. Tinggalkan lupa kerjaan sekolah. Kan udah dapat izin tuh dari sekolah Bapak Ibu. Jangan mengganggu. Mudah-mudahan dimudahkanlah segalanya urusan Bapak Ibu ya insya Allah. Tapi harus serius memang. Jadi memang harus ibu-ibu yang paling penting ini supaya tidak stres. Harus bisa membagi waktu saat sama ya, membagi dapur, sumur, kasur, dan yang penting ini masa depan juga. Jadi jangan gara-gara ini stres gitu. Tapi insya Allah dimudahkan ya para ibu-ibu ya. Kemudian kalau bapak-bapaknya ya cari antar jemput anak, pasti juga pikir ke situ. Berbagi urusan sama istri, begitu juga ibu-ibunya. Sebentar ya, sebentar. Baik, saya lanjutkan. Jadi harus memang siap mental ya Bapak Ibu untuk ini. Bapak Ibu itu bisa sambil minum boleh ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang belum makan juga. Saya tahu tadi kendalanya karena Bapak Ibu baru pulang dari madrasah ya, dari sekolah nggak apa-apa. Jadi disambi karena kita virtual juga. Jangan tegang kali, ini masih masa orientasi. Nanti kuliahnya baru dipertegang, tapi serius. Baik. Nah, ini bagian modul. Nah, ini kan ada namanya. Di bagian modul ini nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Nah, ini kalau yang kita belum pernah masuk akun LMS-nya, jadi kita bisa memverifikasi data untuk melanjutkannya. Kemudian, nah, ini teori belajar dan pembelajaran. Ini adalah salah satu modul pedagogi. Kalau di sebelah kiri ini, tanda modulnya belum diplotting. Artinya, Bu Nurul Akmal, Bu Sekretaris Jurusan, belum menentukan siapa sih dosennya. Nah, kalau sudah ditentukan dosennya, maka nampak modulnya kayak di sebelah kanan. Nih, misalnya Dr. Abdul Aziz, MPD. Nah, ini udah ada modulnya, berarti Pak Dr. Abdul Aziz ngajarnya terkait dengan teori belajar dan pembelajaran. Tapi insya Allah tidak lama diselesaikan oleh Bu Nurul. Oke, kita lanjut. Nah,
Belum ada soal pretest, terdapat pretest untuk yang harus diselesaikan, baru kemudian modul bisa dibuka dan dipelajari, serta ada tugas mandiri yang harus diselesaikan. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu mau buka sebuah modul, jadi harus dulu diselesaikan pretest, kemudian baru bisa membuka atau mendownload modul tersebut. Nanti bisa dicoba-coba itu. Jadi mulai besok itu dah pertama kali itu Bapak Ibu pretest, baru bisa mendownload modul. Nah, ini adalah tampilan saat Bapak Ibu mengerjakan pretest. Pretest hanya 5 soal ya Bapak Ibu nih, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pretest itu diberikan oleh langsung Kemenak. Jadi seluruh Indonesia sama soalnya. Beda dengan tes sumatif. Tes sumatif kita berbasis hot high order thinking skill. Itu diberikan oleh para dosen di LPTK IAIN Lok Sumawe. Waktu pengerjaan hanya 10 menit. Jadi 5 soal hanya 10 menit dengan choice-nya 5. Nah, jadi gini. Ini bukan soalnya, Bu. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Nggak usah di foto juga nggak apa-apa. Jadi ini hanya contoh soal pretestnya. Baik, di sebelah kanan pun nampak kan ini. Sisa waktu Bapak Ibu sekian, 14 menit. 46 detik. Jadi betul-betul waktu mau pretest harus siap. Jangan lagi kan kita kan kalau mau pretest tuh harus siap. Maksud saya gini loh. Jangan lagi tiba-tiba lagi kita di rumah, ini lagi kerjain ada yang ngetok pintu. Orang lagi nggak ada yang bukain pintu. Kemudian lagi darurat militer, Bapak Ibu lagi sakit perutnya, kan? Jadi semua harus dikondisikan. Jadi betul-betul fokus untuk mengerjakan pretest. Makanya saya bilang waktu yang tepat pelaksanaan pretest itu sebelum subuh kalau bisa ya. Jadi masih fresh gitu Bapak Ibu. Mau ke kamar mandi dulu, belum ada gangguan. Belum ada, kalau ibu-ibu belum dipanggil anak-anaknya gitu maksudnya. Jadi fokus karena ada limit waktunya. Kemudian ini tampilan materi modul dan kontrak belajarnya. Nah, ini kontrak belajar nanti akan diinput oleh para dosen. Ini bahan bahasnya, tugas resume, berarti ngupload resume tadi di tugas itu, jangan salah upload. Tes formatif, nanti yang sampai jam 6 tuh. Jadi Bapak Ibu di situ nanti mengupload soal-soalnya. Mengupload soal, menjawab soal formatif yang diberikan oleh dosen. Nah, itu hari pertama dan hari kedua. Sedangkan tes akhir modul itu hari ketiga. Nah, nanti ada materi tambahan tuh dari dosen. Ibu, Bapak download, silahkan dipelajari. Terus ada tugas tambahan dari dosen. Nge-review video misalnya, nge-review artikel 2. Nah, kemudian review soal pretest. Pretest ini di hari pertama sebelum perkuliahan berlangsung. Saya izin minum bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita boleh. Nah, ini adalah tampilan resume modul. Jadi keluar nih. Ini KB1 yang kita bicarakan tadi. KB1, KB2 dikerjakan di hari pertama ngeresumnya. KB3, KB4 dikerjakan di hari kedua. Ini kalau Ibu mau kerjakan, Bapak kerjakan, tinggal klik kerjakan. Nah, pada menu apa? Pada menu tugas resume. Oke. Nah, selanjutnya. Ini instruksinya. Silahkan pelajari materi di atas dan buatlah resume sesuai dengan bla 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 bla. Unduh formatnya.
Nanti kalau sudah selesai, maka bentuk filenya, format filenya adalah PDF. Bu, kayak mana buat PDF itu, Bu? Kalau misalnya nggak ada printernya yang pakai scan, di HP aja Bapak Ibu install Cam Scanner. Jadi Cam Scanner itu lebih memudahkan Bapak Ibu tinggal untuk upload. Taruh di laptop atau di komputer masing-masing. Maksimal ukuran 500 kilobyte. Nah, hati-hati itu jangan lebih dari 500 kilobyte. Karena kalau lebih harus dikompres. Selanjutnya ini adalah modul contoh 1. Misalnya ada kegiatan diskusi yang diberikan oleh dosen untuk mahasiswa. Bapak dosennya ngasih tugas untuk KB1 nih. Silakan dikerjakan ya, dilihat. Nah, waktu yang diupload tuh ini bukan Bapak Ibu. Ini karena men-screenshotnya 1 minggu lalu, jadi kejadiannya begini. Bisa saja semenit yang lalu diupload. Jadi kita harus sebentar-bentar mengecek LMS kita. Oh, ada tugas nih, ada diskusi mahasiswa nih, dikasih sama dosen, ayo kerjakan. Ya, nah ini di bagian menu diskusi. Nah, begitu Pak Ibu. Jadi dicoba-coba dipelajari nanti. Oke. Kemudian ada bahan. Tampilan bahan diskusi ini yang tadi. Bahan diskusi itu ada 3. 1 video, 1 jurnal pertama atau artikel pertama, atau jurnal kedua. Ini yang harus menjadi bahan diskusi. Nanti dikasih instruksi nih sama dosen, maka didiskusikan apa yang harus dilihat dari ini. Misalnya ini videonya tentang cara menyusun penelitian tindakan kelas. Apa sih yang harus dianalisis? Apa sih harus yang dielaboratif? Apa yang harus dikembangkan? Nah, itu pada bahan diskusi. Selanjutnya, tampilan tes formatif. Nah, ini tes formatif. Nanti ada kerjanya. Di sini langsung nampak. Pilih pada menu tes formatif. Kenapa nggak nampakin, Bu? Ya, karena dosennya belum buat soal tes formatif, jadi nggak bisa kami nampain. Tapi nanti kalau Bapak Ibu udah tekan tes formatif, maka langsung mulai, ada pilihan mulai. Nah, dimulai itu nanti langsung berjalan waktunya, berjalan mundur ya, 10 menit untuk 5 soal. Ingat, 10 menit untuk 5 soal. Nah, ini bentuk dari tes akhir modul atau TAM. Ingat, ini di hari ke-3. Waktunya 15 menit. Mak, ini itu ya, lebih banyak ya waktunya dari tes formatif, benar. Tapi ingat, hati-hati. TAM ini adalah salah satu penilaiannya 40%. Persentasenya tinggi. Dan kalau sudah ditambah ini, jika nilai modul Bapak Ibu tidak mencapai passing grade 70, maka Bapak Ibu harus remedial. Saya berharap Bapak Ibu semua tidak ada yang pernah remedial. Jadi batas bawah batas bawah pun nggak apa-apa, tapi misalnya 70, 71. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa melewatinya, jangan sampai remedial. Lelah sekali kita kok udah namanya remedial. Nah, ini materi tambahan. Jika ada dosen kita memberikan materi tambahan, PowerPoint atau apapun. Nah, itu ada materi tambahannya yang diupload. Ini perintah, kerjakan tugas tambahan tersebut. Nah, kalau ada tugas tambahan dari dosen, artinya kita kerjakan, maka kita klik menu ini, kerjakan. Maka kita semua memulai pengerjaan tugas tambahan tersebut. Makanya saya bilang Bapak Ibu, jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan tugas ini. Misalnya ada KB1, KB2, pelajari dulu KB1, KB2, kemudian buat terus resume KB1, KB2 biar selesai. Dan yang ketiganya, Bapak Ibu bisa melaksanakan tes formatif harian. Jadi nggak numpuk-numpuk tuh. Kalau ada tugas ini, tugas itu, jadi kerjakan.
Nah, inilah contoh tugas tambahan untuk remedial, boleh, ujian boleh, tergantung dosennya nanti Bapak Ibu ya. Akhir modul. Nah, ini kerjakan review akhir. Nah, ini ketahuan nanti skor pretestnya berapa, jumlah soal yang dijawab apa, review soal kan soal benar atau salahnya. Soal benarnya 1, salahnya 4, jumlah soalnya 5. Skornya cuma 20. Nah, gitu. Berarti kalau benar kelimanya berarti 100 kan? Nah, ini tidak lulus bahasa Inggris juga salah satunya. Jadi nampak terus sini kalau review soal pretest Bapak Ibu. Nah, maaf. Oke. Pada menu modul, peserta itu harus aktif apa? Membaca penjabaran materi pada modul KB1, KB2, KB3, KB4. Ingat, satu modul ada 4 KB, dan satu modul itu dilaksanakan selama 3 hari. Jadi mulai besok Kamis, Jumat, Sabtu, modul 1. Senin, Selasa, Rabu, modul 2. Kamis, Jumat, Sabtu, modul 3. Kita cuma istirahatnya di hari Minggu Bapak Ibu. Jadi semua sama. Dah. Kemudian tugas resume, modul berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta PPG dan jabatan. Video pendukung berisi penjabaran video materi pada modul. Jadi video yang diupload Bapak Ibu, yang di LMS itu, nggak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari oleh modul. Semua terkait modul. Jurnal juga terkait modul. Jurnal 1 terkait modul, jurnal 2 terkait modul. Makanya siklusnya, modul 1 itu PJB dan PJBL-nya harus terkait antara modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 dalam pedagogi. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, modul 6 pada profesional. Jadi nggak ada yang beda. Dan hal ini pun Bapak Ibu, mahasiswa PPG, itu juga saya sampaikan kepada para dosen. Nah, jadi harus ada keterhubungan antara modul 1 dengan yang lainnya. Diskusi ini berisi komentar diskusi yang dilakukan oleh peserta atau mahasiswa. Jadi kita nggak ada diskusi di dalam grup WA Bapak Ibu. Supaya ada penilaiannya, diskusinya silahkan di LMS. Materi tambahan berisi materi yang diberikan kepada mahasiswa jika dirasa mahasiswa membutuhkan pendalaman materi terkait KB tersebut. Yang harus dikerjakan mahasiswa, yang pertama pretest. Pretest ini dilaksanakan di hari pertama setiap modul. Berarti Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Itu pretest semua. Sedangkan tes formatif Senin, Selasa. Kamis, Jumat. Senin, Selasa. Kamis, Jumat. Ya kan? Kemudian TAM. Nah, TAM itu kapan kejadiannya? TAM itu Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu, Rabu, Sabtu. Remedial, nah remedial itu nanti disepakati sama dosen. Dah, ada menu chat. Jadi sini ada menu chat untuk mahasiswa dan dosen. Tapi mohon chatnya yang baik-baik ya, jangan di luar konteks. Nah, jangan chatnya kayak apa? Chat yang lain-lain sama dosen atau dosen sama mahasiswa. Jadi kita masih tetap menjaga adab. Kan lagi heboh ya, ngechatnya pakai aplikasi Gojek gitu kan. Kalau ini ketahuannya ngechatnya pakai aplikasi LMS, kemana pula yang punya? Kan malu kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harus kita hindari. Nah, jadi chatnya berisi menu komunikasi antara dosen dengan mahasiswa terkait proses pembelajaran, bukan yang lain-lain. Jadi saya katakan terkait dengan proses pembelajaran. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini ada menu video conference. Jadi Bapak Ibu, nanti misalnya saya sebagai pengajarnya, saya misalnya mengajar modul apa gitu. Saya akan mengatur schedule terkait kita apa namanya tuh teleconference. Alah, keselip lagi udah saya. Jadi video conference-nya dia ada terbagi 3, ada Jitsi
Jitsi ya, saya lupa. Kemudian Zoom meeting sama satu lagi apa namanya Google Meet. Tetapi yang direkomendasikan oleh LMS adalah Jitsi. Nah, nanti keluarnya kayak gini. Oh, berarti kita ada ini nih. Ini anggap aja tanggal 30 bulan 5 2021 ini kita belum ya. Oh, ini kita ada Zoom meeting nih 13.30 sampai 14.45. Siap-siap ya. Nah, itu udah harus standby di depan LMS Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti dicek LMS-nya. Kemudian, nah ini Jitsi, bukan Jitsme. Makanya saya lupa tadi. Jitsi ini adalah aplikasi konferensi selain Zoom dan Google Meet. Bu, apa mungkin nanti dosennya ada menggunakan Zoom atau Google Meet? Ada, nanti dibagikan link oleh dosen atau wali kelas dalam grup. Jadi dosen itu akan masuk grup per 3 hari sekali, kemudian dikeluarin oleh wali kelas, masuk lagi dosen yang baru. Jadi Bapak Ibu nggak bosan, 3 hari sekali udah ganti dosen, 3 hari sekali dosen. Jadi kita bisa menilai sama-sama proses pembelajaran bersama dosen yang berbeda. Jadi kalau kami kasih dosennya sama terus selama 1 bulan, bosan Bapak Ibunya nanti, ya. Oke. Kemudian permisi bentar. Sebentar ya, 5 menit saja Bapak Ibu. Baik, perkuliahan dilakukan secara daring karena kita dari beberapa nama provinsi. Kemudian program peserta dan mahasiswa harus aktif, peserta mahasiswa harus aktif dari pukul 6 sampai 22. Nah, ini maksudnya kalau misal diperintah, mohon maaf, diinstruksikan oleh para dosen, maka ini kesepakatan para dosen, maka Bapak Ibu harus siap. Lihat jadwal konferensi selalu, ini tadi saya bilang. Kenapa? Karena nanti rupanya udah kelewat. Kan kalau kelewat kayak gini loh tulisannya Bapak Ibu. Saya balik ya. Mana ya? Nah, ini kan sudah melewati jadwal. Nah, itu kalau kelewat gitu nanti, aduh, udah ketinggalan dong materi Bapak Ibu. Nanti kasihan Bapak Ibunya. Ya kan? Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, jika mengalami kesulitan tuh menghubungi admin. Nah, itu boleh nanti koordinasi dengan wali kelas. Nanti wali kelas mengkoordinasi dengan kami para tim pengurus PPG. Nah, ini learning management kita, space kemana. Jadi, tapi kan Bapak Ibu, ini saya kasih dulu. Kalau buat langsung https://space.kemana.go.id garing, itu nanti lain keluarnya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya tekan dulu Google, oke? Di Google itu buat space kemana aja, space, terus kemana, itu baru keluar. Karena saya nggak tahu ketika saya klik link tersebut, nanti keluarnya beda. Jadi kalau mau mudah, klik Google, buka Google dulu, kemudian space kemana, maka balik ke menu awal. Ini contoh akunnya, misalnya mahasiswa sekian, passwordnya 1234556 untuk madrasah, ini untuk Pi segini. Oke, selanjutnya. Oke, selesai Bapak Ibu, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya meng-unmute suaranya biar kita konsentrasi terhadap proses hari ini, pembelajaran hari ini. Mungkin saya mau buka 3 penanya aja Bapak Ibu ya. Boleh di raise hand dulu, nanti saya pilih. Di raise hand ya Bapak Ibu, silakan. Untuk Bapak Ibu mahasiswa, silakan. Raise hand ya Bapak Ibu, silakan ditekan raise hand-nya. Oke, ada Ibu Wahana Sari, Pak Aan
sama Bu Leni. Nah, saya Bu Wahana Sari dulu. Sebentar, silahkan Bu Wahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dibuka Bu Wahana kameranya? Izin bertanya untuk yang terakhir tadi itu password apa ya, Bu? Oh, itu akun LMS tadi, Bu Wahana. Akun LMS tadi ya. Tidak perlu disimpan ya berarti ya, Bu? Enggak, itu hanya contoh. Bu Wahana dari mana? Dari Lampung Timur, Bu. Oke, selamat datang di Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih, Bu. Baik. Pak Aan, silakan. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya udah masuk ke akun ini, Bu. Jadi sudah masuk ke akun, jadi semuanya itu diisi semua, Bu, ya? Iya dong, biodata kita. Karena itu terkait nanti kalau lulus, mudah-mudahan lulus semua insya Allah. Pencetakan ijazah, pencetakan sertifikat. Karena kan nanti kan yudisium juga, wisuda juga. Ya. Tadi Termasuk foto-fotonya juga. iya dong Foto-fotonya harus diisi Bapak. juga. Nanti saya nggak tahu itu Pak Aan. Ya. Baik, Terima kasih, Bu. Bu Leni, Waalaikumsalam. silakan. Bu Leni ya, silakan Bu Leni Novia Kurnias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Dari mana kita, Bu? Lampung Tengah, Bu. Lampung Tengah itu apa ya? Pisang coklatnya ya? Baik, Bu. Iya. Enggak. Oke, silakan. Maaf. Terputus Ibu ya, sepertinya. Atau di sayanya yang nggak dengar ya? Kurang ya? Ya, suaranya kurang jelas. Gimana Bu Leni? Kurang jelas ya, Bu. Baik, Bu Leni, silakan. Kuliahan tadi, Bu, harus aktif jam 6 sampai 20. Oh, oke. Baik. Udah saya tangkap sebenarnya. Maksudnya begini Bapak Ibu. LMS itu harus aktif, yang dikatakan harus aktif mengecek. Oh, udah ada tugas nih baru dari dosen, tugas tambahan. Oh, ada apa namanya? Ujian, tes sumatif. Jadi kalau misalnya kita cepat melihat kan berarti kita cepat menyelesaikan. Karena kan tes sumatif itu kan sampai jam 6. Kalau misalnya kita melihatnya di jam jam 17.45 gimana? Berarti waktu kita udah cap-cap di 15 menit. Nah, itu maksudnya dikatakan kita harus standby dari jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Itu. Berarti maksudnya enggak harus bukan laptop dari enggak, tapi kalau ada kemudahan, maksud saya gini, bisa dibuka pakai HP. Kan bisa dilihat pakai HP kan? Nah, yang lain di-unmute dulu ya Bapak Ibu. Ya. Biar enak saya menjelaskan. Oke, saya bahas dulu Bu Leni ya. Jadi bukan berarti harus kita hidupin laptop terus selama sampai jam 6. Cuman kalau di kelas, misalnya di sekolah lagi buka HP, buka dulu aplikasi itu dulu, jangan buka chat. Lihat aplikasi, oh ada tugas tambahan enggak? Oh ada ini enggak? Oh ada itu enggak? Untuk pengecekan aja. Paling itu boleh nih. berarti Terputus Bu. Atau di Aceh nih nggak kedengaran. Yang lain dengar nggak? nggak kedengaran, Bu. Oh iya, berarti boleh nih jaringannya. Iya. Nggak apa-apa nanti. Ya. Tugasnya itu ada di space ya, di informasi. Belum nangkap saya ya Bu ya. Karena belum ada ya, Bu. Belum nampak suara. Aduh, suaranya hilang. Bu Leni di chat aja ya, di chat room nggak apa-apa ya, di chat aja di sini nggak apa-apa ya Bu Leni ya. Oke, baik Bu, maaf. Siapa? Dua orang lagi saja, raise hand. Raise hand dulu ya Bapak Ibu. Silakan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Sama Nurul A'la. Oke. Tugas ingin satu kata.
Bismillah. Ya, Eh, gimana? Mau nanya Bu, yang tadi yang kita upload bahan misalkan tugas dan lain sebagainya, itu yang link tadi terakhir betul ya? Itu nanti semua di LMS. Nah, kayak pertanyaan sama Ibu apa tadi, Ibu Leni. Nah, itu kan semua tugas diupload di LMS. Nggak ada link-link lagi. Jadi semua Langsung. di LMS. Nah, gitu. Iya. Yang pertama tadi Ibu Firman? Ya. Oh, bukan. LMS-nya itu yang space Kemenang. Yang space Kemenang. Iya, iya, iya. Iya. Oke, iya benar Bu Leni. Selanjutnya Pak Zakiuddin Palembang, silahkan Pak Zakiuddin. Kelas Nahrasia. Suara Pak Jaki belum Pak, tapi udah unmute sih. Cuman nggak terdengar suara Pak Jaki. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana empek-empek Palembangnya? Iya, Terima silakan. kasih Ya. atas arahan dan ininya. Yang perlu saya tanyakan yang pertama, selain dari waktu tes formatif dan TAM, artinya misal kita bukanya dari jam 7 pagi Bu, berakhirnya itu di jam 6 sore Bu ya? Ya, jam Ya, 18.00. Ya, kecuali yang tadi Bu, yang tes formatif dan sumatif yang waktunya 15 menit dan 10 menit tadi ya Bu ya? Oh, gini. Kalau tes formatif, dia dilaksanakan di hari pertama sama hari kedua setiap modul. Dah, itu batasnya sampai jam 6 sore. Jawabnya. Cuman dibatasi menjawab 10 menit. Oke? Ya, artinya kalau kita sudah buka hanya 10 menit ya Bu ya? Ujian, langsung mulai. Jadi makanya saya bilang harus dipersiapkan diri itu. Nah, kan? Jadi pastikan Bapak Ibu dalam 10 menit itu dalam keadaan selamat, sentosa, tanpa gangguan apapun. Oke, di hari ketiga itu adalah TAM, tes akhir modul. Itu 15 menit 5 soal. Di jam 6 sore juga batasnya. Makanya saya bilang pastikan Bapak Ibu juga berada dalam kondisi aman, aman badan, aman gangguan, aman segalanya. Nah, itu Pak Zaki. Ada lagi Pak Zaki? Oke. Nggak ada? Kalau kami lihat di LMS Bu, artinya kan belum ada penugasan-penugasan lain Bu ya, misalnya pengisian RPL dan sebagainya belum ada Bu ya? Belum Pak. Karena sedang dikondisikan oleh Ibu Sekretaris Prodi kita Bu Nurul Akmal. Nah, kemudian kalau udah dibagi modul, maka nanti para dosen yang masukin semuanya. Oke, siap. Baik. Terima kasih ya, sama-sama. Bu Haryani terakhir ya, Bu Haryani silahkan. Bu Haryani silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani dari Min 9 Bener Meriah. Oke, Min 9 Bener Meriah, dekat sama saya ya. Iya, oke. Gimana? Begini Bu, ini kan ada tadi di lapor diri Bu ya. Di situ kan di A1 itu ada A1 apa? Ada ini apa? Upload ijazah ijazah terakhir yang ada legalisirnya. Iya. Ya kan Bu? Terus di kita persyaratannya kan itu ijazah asli atau yang di fotokopian yang dilegalisir Bu. Ya, diupload aja 2 biar aman, 1 ijazah asli, 1 legalisir boleh. Kalau yang udah upload ijazah asli saja nggak masalah. Karena yang diminta sebenarnya ijazah asli. Iya Bu. Terus Bu untuk fakta integritas ya Bu ya. Itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan siaga kemarin yang sudah Bapak Ibu upload. Di bulan April itu Bu ya? Iya, tepat sekali. Oh, berarti bukan buat baru ya Bu? Enggak usah, itu aja. Semuanya berarti Bang. Ya, makasih, oke. Bu. Bu Haryani. Ibu Suratmi ya?
Oke, Bu Suratmi. Gimana Bu Suratmi? Oke, nggak ada. Berarti Bu Aisyah Fitriani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Aisyah? Kenalkan saya Aisyah Fitriani dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Ibu. Oh, Bu, iya Palembang. Lagi ya. Iya, Jauh, Bu. silakan. Jauh. Jauh ya. Pokoknya Ya, di Sumatera jauh. Kota Selatan. Lubuk Linggau ke Palembang. Jauh. Iya, Lubuk Linggau. Ya. Saya mau tanya, Bu. Ya. Sebenarnya IAIN Lok Sumawe ini namanya IAIN Lok Sumawe. Apa IAIN Lok Sumawe Naharasya? Oh, IAIN Sultanah. Oke. Tadi udah saya jelasin di awal. Karena IAIN sedang akan bertransformasi menjadi UIN, menjadi Universitas Islam Negeri, maka di proposal kami UIN itu menjadi UIN Sultanah Nahrasiyah. Nah, karena awalnya kelas PAI itu kami kan dapat kuota pertama itu kelas PAI. Jadi 2 kelas, 1 kelas 20. Maka saya berinisiatif bersama Sekretaris Prodi Bu Nurul Akmal untuk membagi nama kelompoknya kelompok Sultanah, satu lagi kelompok Nahrasiyah. Tapi institusi kita adalah Institut Agama Islam Negeri Lok Sumawe. Jadi gitu. Ada lagi Bu Aisyah? Sudah Bu, itu aja Bu. Baik. Terakhir ya, ini Ibu Dewi Kurniawati. Karena di Aceh ada azan ini juga. Bapak Ibu juga jam 3 tadi ada azan. Baik, Bu Aisyah silakan. Mana Bu Aisyah? Aisyah, mana sih? Oh, salah Bu Dewi. Dewi Kurniawati. Silahkan Bu Dewi. Suaranya udah hidup sih, tapi ibunya belum ngomong. Nggak jadi ngomong, Bu. Nggak ada suaranya, Ibu sayang. Nggak ada, nggak keluar suaranya. Ibu Suratmi ada? Ibu Suratmi? Oke, nggak ada. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf Ibu Dewi, nggak kedengaran suaranya, nanti Ibu boleh di chat room atau ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kegiatan masa orientasi mahasiswa kita sudah selesai hari ini, dan besok Bapak Ibu sudah mulai untuk pelaksanaan modul 1 PPG dalam jabatan Badua. Saya mewakili dari tim PPG LPTK IAIN semua berharap Bapak Ibu semua penuh semangat. Yang pertama penuh semangat, doanya harus diperkencang, motivasinya juga harus diperkuat, karena ada saya bilang tidak semua orang bisa masuk bed ini, ya kan? Bapak Ibu aja udah nunggu berbulan-bulan atau bahkan mungkin ada bertahun-tahun, ya kan? Jadi saya berharap Bapak Ibu dengan ini usahanya harus giat. Saya bilang juga jangan terdistrak yang bapak-bapak nanti gara-gara ini marah-marah sama istri. Saya ada tugas, kamu tahu nggak? Gitu. Jangan. Ibu-ibu juga jangan sampai terdistrak anaknya. Kamu tahu nggak? Mama lagi berjuang nih untuk dapat sertifikasi ya, gitu kan? Jadi kita harus menjaga psikologi kita, mengontrol juga emosi. Ibu-ibu mengurus rumah tangganya, bapak-bapak juga bekerja. Jadi semua dijaga dan serahkan kepada Allah supaya diberi ketenangan, diberi kekuatan. Semoga kami LPTK IAIN Sumawe tetap berusaha. Semoga Bapak Ibu dan berdoa semoga Bapak Ibu bisa lulus 100%. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan segala tugas Bapak Ibu. Intinya saya bilang tadi adalah Bapak Ibu udah sulit kemari, motivasinya harus kuat, tugas jangan dipending-pending. Apa tahapnya kerjakan? Apa tahapnya kerjakan? Bu, 3 bulan, Bapak 3 bulan ini nggak lama, sebentar cuman. Jadi jangan sampai merasa jenuh, jangan sampai merasa jenuh. Jadi harus minta, ini setelah ini Bapak Ibu ngomong sama pasangan masing-masing. Bapak,
Ibu, Mama, Papa, sayang atau apa. Mohon maaf jika dalam 3 bulan ini emosi saya tidak terkontrol. Jadi tolong ingatin saya jika saya lagi kayak gini, tolong dukung saya, tolong. Karena kami juga diajarin di sana untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwasanya 3 bulan ini adalah bukan hari-hari yang mudah dilewati oleh Bapak Ibu gitu. Karena pernah ada kejadian Bapak Ibu di Kepulauan Riau sana, ada seorang PPG guru PPG dalam jabatan disabilitas. Dia tidak punya tangan, dia menggunakan kaki. Dan begitu harunya karena dia lulus, dia berjuang selama 30 hari. Jadi bagaimana dengan kita yang sudah lengkap begini Bapak Ibu. Jadi setelah ini minta izin sama pasangan, mohon restu, mohon semangatnya dimotivasi, mohon didukung supaya dan diingatin jika kita kadar emosinya dan nggak terjangkau gitu ya. Stok makanan disediain juga kali Bapak Ibu, jangan berharap juga ada pasangan supaya mudah dipelajari. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, saya Ketua Prodi Pendidikan Profesi Guru YAI Lok-Sumawi mohon pamit. Saya kembalikan kepada Ibu Nurul Akmal sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nurul. Di mana Bu Nurul? Sebentar. Bu Nurul, bentar. Sebentar ya Bapak Ibu, biar ditutup langsung. Dek. Kamu ngompol tak? Ini lihat tuh, pegang ah. Kamu bisa gimana? Oke. Ternyata Bu Nurulnya lagi sholat. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sabar ya. Oke. Terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu. Semoga yang udah didengar tadi itu mengerti walaupun belum mengerti banget. Hilang ya suaranya? Kita belajar sama-sama lagi di LMS dan Bu Nurul, suaranya mati Bu Nurul. Nah, udah kedengeran? Nah. Oh, baik. Terima kasih banyak untuk perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Ini masih awal, maksudnya ini masih masa orientasi kita. Jadi pengenalan bagaimana nanti belajar selama di PPG. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu udah berada di tahap ini, itu udah luar biasa. Kami yakin banyak hal yang Ibu korbankan, banyak hal yang Bapak Ibu kerjakan sehingga Bapak Ibu bisa sampai di detik ini. Nah, sekarang hanya tinggal beberapa bulan lagi kita berjuang. Semoga pengorbanan kita selama ini itu tidak sia-sia gitu. Dan semoga kita bisa lulus semuanya seperti harapan Bapak Rektor 100%. Bapak Ibu yang kuliah nantinya di PPG yang segan-segan untuk bertanya. Dan kalau ada pertanyaan yang belum dibales Bapak Ibu, itulah gunanya grup kelas. Jadi kalau ada pertanyaan dari temannya, Bapak Ibu yang lain yang mengerti, mohon dijawab. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman yang lain, nanti ada Bapak Ibu yang paham, silahkan dijawab. Jangan tunggu wali kelasnya, atau tunggu Bu Rahmi dulu, atau tunggu saya untuk menjawab gitu. Kadang ada informasi yang Bapak Ibu lebih duluan dapat daripada saya dan Bu Rahmi. Jadi kami mohon kerjasamanya semuanya yang udah bergabung di satu grup. Kami berharap itu bisa menjadi keluarga Bapak Ibu. Anggap aja itu adik, kakak, orang tua, saudara sendiri gitu. Jadi kalau saya lulus, teman saya juga harus gitu ya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya sebagai MC dan moderator juga mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada ucapan yang tidak berkenan, saya akhiri dengan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih.